Selamat jumpa. Banyak cerita tentang 100 tahun Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya yang dialami umat dari masa ke masa. Jika sebelumnya kita telah mendengarkan tentang misi pendidikan, maka saat ini kita akan mendengarkan tentang misi kesehatan bersama RKZ Surabaya dengan Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya. Untuk mengetahui cerita lebih lanjut tentang RKZ, maka saya, Suster Lucia SSPS, sebagai moderator akan mengajak Anda sekalian untuk berbincang bersama dengan narasumber kita, Suster Augusta SSPS. Suster Augusta adalah salah satu anggota dari kongregasi Suster Misi Abdi Roh Kudus yang diberi mandat sebagai administrator RKZ Surabaya. Pada serial talk show kali ini, kita akan mendengarkan secara langsung dari Suster Augusta. Halo Suster Augusta. Halo Selamat juga. Jumpa. Selamat jumpa, salam sehat. Betul ya, salam sehat. Kali ini saya ingin menanyakan secara singkat ya, kisah singkat awal misi SSPS di Surabaya dan berdirinya Rumah Sakit Santo Vincentius Apaulo, khususnya di Jalan Diponegoro ini, Suster. Ya, memang judulnya harus cerita singkat ya, karena ceritanya sebetulnya nggak singkat. RKZ Surabaya yang adalah singkatan dari Rooms Catholic Ziekenhuis sudah 96 tahun umurnya. Jadi ceritanya tentu saja jadi panjang ya. Nah, 96 tahun artinya berdirinya resminya adalah tahun 1925. Tapi sebelum bisa berdiri ceritanya kan panjang. Yeah. Nah, menurut yang saya baca itu inspirasinya itu muncul pada tahun 1918. Jadi 7 tahunan itu. Kalau orang melahirkan tuh 7 tahun itu hamilnya ya. Sampai bisa keluar rumah sakit RKZ. 1918 pada waktu itu Surabaya belum keuskupan. Ya. Jadi yang ada pada waktu itu adalah Monsignor Flierakers, seorang Jesuit yang sebagai apostolik perfect di Surabaya. Beliau merasakan kebutuhan sebuah rumah sakit Katolik di Jawa Timur, karena di Jawa Timur belum ada juga. Nah, ya. Kemudian beliau berupaya bagaimana. Ternyata pada tahun dengan segala kerja kerasnya pada tahun 1919 ditawarilah kepada beliau sebidang tanah yang katanya di sekitar Raya Darmo, kira-kira ya di sini yang dulu disebut Rainiers Boulevard. Nah, tanah itu hanya dijual dengan harga murah dengan catatan memang harus untuk sebuah rumah sakit dan perawatan oleh biarawati. Nah, Monsinyur sangat semangat sehingga pada tahun 1920 didirikanlah yang namanya Rooms Catholic Ziekenhuis Vereniging, suatu perkumpulan atau kalau zaman sekarang mungkin disebut panitia ya, panitia pendirian rumah sakit Katolik di Surabaya. Itu jelas sekali di sana ada statbladnya tahun 1920. Nah, saya memang sempat menelisik nama Santo Vincentius Apaulo itu kapan ya munculnya. Nah, ternyata tidak ada di statblad itu. Statblad itu hanya menyatakan berdirinya sebuah vereniging dengan
untuk sebuah rumah sakit Katolik di Surabaya. Nah, karena ada panitianya tentu bersemangat, tetapi pembelian tanah itu syaratnya 3 bulan harus ada pendirian. Wah, ya sulit kan, tidak mungkin pada waktu itu, sulit sekali. Akhirnya diadakan rundingan-rundingan sehingga pemilik tanah bersedia untuk memberikan uluran waktu lebih lama. Demikianlah waktu berjalan terus. Sampai akhirnya, saya tidak punya ceritanya sih detailnya. Sekian tahun ini bagaimana perjuangan pada waktu itu. Sampai akhirnya pada tahun 1925, ada penutupan klinik-klinik swasta di Surabaya. Karena saya juga tidak tahu ya alasan apa ya. Mungkin dinas kesehatan pada zaman itu menutup semua klinik swasta. Nah, kesempatan itu diambil oleh panitia untuk menyewa sebuah bekas klinik dari Dr. Koch. Dr. Koch itu sendiri, beliau saya pernah baca ikut merawat juga di RKZ kemudiannya. Nah, di mana di Suster ya tempatnya? Itu di Jalan Undaan, nomor 31. Masih ada gedungnya. Cuma kalau dilihat dari fotonya kok ya sudah agak-agak berubah sih. Nah, tapi konon ya di situ, konon karena saya belum lahir waktu itu ya. Nah, jadi akhirnya didirikan di klinik itu dipakai untuk rumah sakit. Tapi rumah sakit tidak bisa dibilang rumah sakit kalau nggak ada perawatnya. Nah, pusinglah. Nah, akhirnya karena kebetulan ada seorang monsinyor yang SVD yang lewat di Surabaya, maka bisa diadakan suatu komunikasi dengan pimpinan jenderal SSPS, Suster-Suster Misi Abdi Roh Kudus di Stijl, di Belanda. Nah, cepat sekali komunikasinya, heran juga ya kok bisa cepat ya, padahal nggak ada handphone waktu itu. Jadi cepat sekali. Pada waktu itu sekitar awal tahun Januari 1925 itu cepat sekali dilakukan kunjungan juga oleh pimpinan SSPS dan disetujui, sehingga pada sebetulnya tanggal 1 Mei 1925 6 suster SSPS sudah mendarat di Batavia. Naik kereta api 2 hari itu sampai Surabaya. Sampai 3 Mei sampai di Surabaya di stasiun Gubeng, kemudian dijemput ke Undaan. Di sanalah sudah ada 2 pasien yang menunggu konon, dan para suster disambut dan langsung bekerja. Wah, pasti capek sekali, tapi tidak dirasakan ya rasa capek itu ya, perjalanan dari Stijl ke Batavia, Jakarta. Lalu dari Jakarta tanggal 1 sampai naik kereta api cepat sampai di sini tanggal 3. Perjalanan panjang. Di dalam kronik itu ditulis jelas naik express train, kereta ekspres, tapi 2 hari Jakarta Surabaya gitu ya. Ekspresi zaman dulu. Nah, jadi tanggal 3 itu mulai pelayanan di Undaan. Perjalanannya panjang sampai di RKZ yang di Jalan Diponegoro ini, yang disebut Rainiers Boulevard ini. Masih sulit. Kan tanah lapang dan tidak sebesar pada waktu itu, masih hanya sebidang lebih kecil ya. Dan untuk bangun kan butuh biaya, butuh skala. Nah, itu masih perjalanan panjang. Sementara itu para suster melayani di Undaan. Nah, terus-menerus terjadi kesulitan-kesulitan. Sampai akhirnya panitianya atau yang disebut RKZ Vereniging itu ya
kira-kira kalau pakai bahasa sekarang ya agak stres, agak hampir putus asa, apalagi di zaman itu kan nggak gampang gitu. Iya. Nah akhirnya para anggota panitia tuh pengennya udah dah pasrah aja, sudah nggak bisa lanjut gitu ya, udah di sini aja. Tapi para suster kan agak ngeyel ya untuk, soalnya para suster itu datang dari style dari Belanda ke Surabaya untuk membangun rumah sakit, masa ya terus akhirnya klinik ya, kan tidak sesuai dengan misi, karena itu yang sudah ditugaskan apa harus diupayakan itu. Ada berapa tempat tidur ya waktu itu di Undaan ya suster ya kira-kira? Memang pada awalnya hanya sekitar 40 sampai 50 saja. Tapi ya cukup ya, cukup besar ya. Itu rumah cukup besar, bisa. Besar sekali. Pada waktu meninggalkan Undaan itu sudah sekitar 90-an. Tapi memang di zaman itu kan kalau bahasa sekarangnya length of stay itu panjang, tidak seperti rumah sakit sekarang. Iya. Saya lihat di sana itu length of stay-nya 12 hari, suster. Di sini kan sekarang rata-rata 5 hari sudah pendek gitu. Di sana rata-rata length of stay pasien itu sekitar 12,7 hari gitu. Jadi kebutuhan bed tentu lebih tinggi daripada zaman sekarang gitu. Ya, akhirnya para suster berupaya untuk melanjutkan misi itu, mencari dana, berusaha banyak hal, hingga akhirnya toh bisa terjadi dengan gongnya itu ketika berdirinya Yayasan Arnoldus, yang pada saat itu disebut St. Arnold Stichting, Yayasan Santo Arnoldus. Yang menarik, Santo Arnoldus itu pendiri kita ya, kan kanonisasinya tahun 2003. Iya. Itu tahun 1933 sudah ada St. Arnold Stichting itu, menarik itu. Nah, jadi tahun 1933, 18 Juli berdiri Yayasan Arnoldus yang mengambil alih semua tugas untuk mendirikan rumah sakit itu. Kemudian dilakukan peletakan batu pertama, sehingga tahun 1934 tanggalnya 28 Oktober secara resmi berdirinya RKZ di Rainiers Boulevard. Begitu perjalanannya panjang. Jadi pada waktu itu masih kecil, masih ada 1, 2, 3, 4, 5 pavilion. Yang satu pavilion dipakai untuk suster-suster tinggal karena biaranya belum jadi. Jadi 4 pavilion yang dipakai untuk pasien, baru 4 pavilion. Tapi gedung itu sudah didesain, disebut di dalam papersnya itu bahwa gedung itu didesain untuk sebuah rumah sakit yang modern. Itu yang menarik itu ya. Pada waktu itu mereka sudah bicara soal modern itu. Di kelepengnya itu saya baca untuk sebuah rumah sakit modern di kota Surabaya. Pada saat itu saya membaca satu clipping dari koran harian Kurir. Ternyata itu adalah harian yang diterbitkan di Belanda untuk mencari dana-dana misi. Dan disebut bahwa di kota Surabaya mereka nyebutnya, istilahnya bagiannya itu Krokodilstad, jadi kota buaya. Rupanya kota buaya itu sudah sejak zaman itu dikenal. Bahwa di kota buaya ini akan segera berdiri sebuah rumah sakit yang modern. Begitu kira-kira, suster. Menarik ya. Ada lagi yang menarik. Dari rumah sakit yang di Undaan itu ada satu bangunan yang dibuat dari kayu jati yang dibawa
utuh dan dipasang lagi di sini. Oh. Loh, pada waktu perpindahan dari Undaan ke sini tahun berapa ya? Tahun 1934. Oh, 1934. Jadi ramai pasiennya dipindah itu. Pindah, ya. Rame-rame. Iya. Bisa dibayangkan ribetnya ya mindah pasien. Iya. Menarik sekali Suster ya cerita perpindahan dari Undaan ke Jalan Diponegoro. Lalu bagaimana para suster bekerja sama dengan paroki Hati Kudus Yesus ya pada waktu itu? Kira-kira. Ya, jadi pada awal-awal saya hanya cerita sesuai dengan apa yang saya baca ya. Iya. Pada awal-awal itu tidak terlalu banyak disinggung cerita tentang relasi yang menyebut paroki Hati Kudus Yesus begitu. Tapi ada hal yang menarik. Nah, ketika para suster kita dan dokter mengadakan operasi yang pertama di Rainiers Boulevard, pada waktu itu kapel belum jadi. Bahkan kapel yang sementara itu belum jadi. Iya. Nah, ketika mau operasi di Suster Felicina overste pada zaman itu, pada saat itu, Suster Felicina yang sekaligus juga membantu di kamar operasi, beliau menulis begini, pada waktu itu kami akan mengadakan operasi yang pertama. Karena kapel belum ada, maka kami pergi ke gereja paroki katedral untuk berdoa. Karena kami tidak berani operasi tanpa mempersembahkan pekerjaan kami kepada Hati Kudus Yesus. Dan berangkat dari rumah jam 5, dikatakan jam 6 sudah operasi. Tidak tahu misalnya jam berapa itu. Jadi kira-kira ya hampir sama dengan sekarang ya. Iya. Jadi jam 6 diadakan operasi dan dokter berdoa dulu sebelum mengadakan operasi. Itu kisah yang menyebut tentang paroki yang saya baca sangat jelas. Jadi saya kira romo paroki, para romo dan para suster pasti secara spirit bersama-sama bekerja melayani orang-orang sakit. Dan memang Romo Van Hal itu kan kepala paroki di katedral. Paroki, ya. Beliau adalah ketua RKZ Vereniging itu. Beliau juga sekaligus ketua RKZ Vereniging, sehingga waktu peletakan batu pertama dan sebagainya beliau selalu hadir. Saya kira khususnya secara spirit itu sangat penting, bahwa ini adalah bagian dari pelayanan gereja kepada kehidupan. Begitu. Saya baca berikutnya itu yang menarik, justru ketika belum lama ini saya itu melihat surat baptis. Surat baptis anak kita. Loh, kamu dibaptis di RKZ toh? Iya, suster baptis di RKZ. Saya lihat surat baptisnya itu tulisannya adalah Gereja Rumah Sakit Katolik Santo Vincenzius Apaulo. Saya bilang, sejak kapan jadi gereja kita? Kemudian saya telusur, nah ternyata kita punya buku baptis yang besar itu. Nah, itu yang pertama, baptisan pertama itu adalah tahunnya 53. Jadi sudah lama. Sudah lama, tapi berarti tidak mulai tahun 25. Ya kan? Iya. Jadi pada tahun itu romo-romo yang ada antara lain romo, saya agak lupa nama romonya, ngerpek. Ada Romo Hes, ya Romo Hes yang pertama yang menulis itu. Romo Pasir, kemudian yang paling ngetop, yang paling
banyak idola, banyak orang. Pada saat saya hidup itu masih banyak saya kenal, itu Romo Phil. Oh, Romo Phil, ya. Sesudah Romo Phil, baru Romo Wetzer. Iya. Jadi pada saat itu ada baptisan di kapel kita. Ya. Tapi sebelumnya itu, kalau saya lihat di foto, memang kelihatan anak kecil yang baru lahir itu dibaptis oleh Romo. Jadi ya saya nggak bisa menjelaskan gimana strukturnya, tapi kalau buku satu sendiri itu mulai tahun 53 atau 50-an itu, keluar buku satu. Kita juga mempunyai buku perkawinan. Ya. Berarti pada saat itu juga diadakan pemberkatan perkawinan di Kapel RKZ. Sudah lama itu. Nah, cuma memang dengan pengaturan yang baru, sekarang semua ke keuskupan, ke HKY, ke paroki katedral, ya. Khususnya kalau yang cuman ya ke paroki masing-masing ya. Dan di sini jelas sekali ini adalah wilayah 4 dari gereja paroki katedral Hati Kudus Yesus. Ya. Pada waktu itu juga para suster juga saya ingat diminta untuk menjadi ini ya katekes, bukan persiapan komuni pertama, persiapan baptis seperti itu juga ya. Itu juga salah satu dari perwujudan kerjasama ya. Sehingga kapel kita juga dipakai untuk misa juga ya. Betul. Pada saat itu kira-kira mulai tahun berapa ya, sehingga pada saat misa pertama jam 5:30 pagi, kemudian misa kedua jam 7:30 untuk umat wilayah begitu ya, untuk umum ya. Kalau saya baca dari saya temukan bahwa ternyata pembagian wilayah itu mulai tahun sekitar 1964, zamannya waktu itu Romo Dibyo menjadi kepala paroki. Pada waktu itu ada pembagian wilayah, dan di tempat RKZ ini bagian dari wilayah 4 yang kalau tidak salah lingkungan ya, Vincentius begitu. Nah, di situ mungkin seperti mendapat legalisasi, teman-teman di RKZ kira-kira semangat sekali gitu. Sehingga Bapak Uskup pada waktu itu memang memuji khususnya kegiatan-kegiatan KUR dan sebagainya. Dan bahkan kegiatan Legio Maria masih ada sampai sekarang, masih berjalan dengan baik begitu. Nah, pada saat itu tahun 1970 kapel kita yang besar itu mulai dibangun. Juni 1970. Jadinya adalah akhir tahun 1971. Nah, ngetopnya wilayah 4 itu memang 1970-an dengan kegiatan pertemuan rutin. Pada waktu itu menggunakan rumah di Jalan Kutai 43 yang sekarang jadi susteran itu. Nah, itu dipakai untuk tempat kumpul-kumpul, latihan nyanyi, pertemuan wilayah dan sebagainya. Oh, juga yang sangat menarik itu ada juga suster yang mengajari menjahit ya. Betul, dengan kegiatan sosial. Untuk ibu-ibu di wilayah 4 dan akhirnya juga dibuka untuk umum karena mereka yang lain juga ingin bergabung begitu. Iya, betul sekali. Dan umat masuk lewat Jalan Kutai 43 itu untuk ke misa kita di kapel besar itu. Ini juga termasuk ikut memajukan kaum perempuan ya yang ada di paroki kita tercinta ini. Jadi wilayah 4 ini dulu banyak boleh AGR sedikit ya, banyak dipuji oleh Bapak Uskup. Sehingga akhirnya keluar satu paroki Yohanes Pemandi itu.
Ponorogo kan dulu ikut wilayah 4 sampai Dr. Sutomo begini. Suster sudah lahir atau belum itu? Belum. Belum lah. Ya, saya sudah lahir. Iya. Ya sampai sekarang pun kita RKZ kalau acara apa selalu ya sebagai bagian dari gereja karya lokal. Pelayanan gereja. Sekarang kondisinya kan sudah jauh berbeda ya. Suster Agusta, ya. Dulu ada ya pembaptisan anak-anak ya yang dilahirkan di RKZ, lalu ada pembaptisan orang dewasa juga, karyawan juga ya yang terus kemudian ada pemberkatan pernikahan di kapel RKZ. Bagaimana ya sekarang, apakah masih ada ya? Ya dulu memang seperti saya tadi ceritakan ada pembaptisan untuk karyawan, untuk para katekumen, nah, terutama bayi-bayi yang dilahirkan di sini, juga bayi-bayi dari karyawan. Tapi sekarang nggak bisa lagi, jadi sekarang hanya yang emergensi. Pasien-pasien yang dalam sakrat maut dan memenuhi syarat untuk dibaptis, itu akan dibaptis oleh Romo Kapelan RKZ. Dan Romo Kapelan ini beliau berada di bawah koordinasi paroki katedral. Sedangkan untuk yang tidak emergensi diminta untuk kembali ke paroki masing-masing. Ya. Memang itu juga ada peralihan, artinya ada serah terima administrasi. Karena dulu kan ada, kalau baptis kan mesti dicatat di buku besar itu. Nah, jadi kalau yang dibaptis di sini dulu, kemudian mau menikah minta surat di sini. Nah, akhirnya buku besar itu juga di satu kopi diserahkan ke paroki katedral. Sehingga yang berkepentingan tidak perlu datang ke RKZ karena RKZ memang bukan gereja. Ya dulu mungkin nggak tahu lagi ceritanya gimana. Sudah diatur, dirapikan administrasinya. Dan memang secara resmi pada waktu itu, kalau tidak salah sekitar 2019, yang jelas sebelum COVID, nah kami mengadakan pertemuan antara Romo Husi selaku kepala paroki, Romo Ketut selaku kapelan di RKZ, dan saya mewakili rumah sakit untuk serah terima dan menegaskan kembali aturan-aturannya bagaimana. Nah, dengan demikian maka ini disposisi rumah sakit ini lebih jelas memang rumah sakit bukan gereja gitu. Ya, tetapi sebagai bagian dari wilayah gereja memang ada Legio Maria masih ada begitu. Untuk merapikan begitu. Administrasi di gereja paroki juga ya katedral. Suster Agusta, terima kasih atas sejarah yang sudah diungkapkan ya tentang bagaimana para suster perdana yang hadir di Surabaya, meskipun sebenarnya bukan yang pertama kalinya yang hadir di Indonesia ya, karena SSPS kan yang pertama kali datang di Indonesia itu di Flores ya, tahun 1918. Dan tahun 21 ini Timor merayakan 100 tahun SSPS masuk di Timor. Nanti 4 tahun lagi di Jawa. Baik. Ya, terima kasih Suster atas sama-sama. Terima kasih, demikian apa yang sudah kita dapatkan tentang bagaimana awal misi SSPS hadir di Surabaya, kemudian dari Undaan pindah ke Jalan Diponegoro, lalu bagaimana kiprah para suster bersama dengan gereja paroki Hati Kudus Yesus ya, hingga saat ini. Suster, paroki kita akan merayakan 100 tahun. Bagaimana kalau kita bersama-sama mengucapkan
Selamat ulang tahun Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya yang ke-100 tahun. Semoga semakin satu hati, satu jiwa dalam melayani kehidupan.